Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Ngobras M2C semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Selamat bergabung di live Instagram kita. Di acara Ngobras, Ngobrol Santai seputar kesehatan. Saya selaku moderator, Dr. Bella, akan memandu live selama kurang lebih 30 menit ke depan. Pada malam hari ini kita tentunya akan membahas tema yang sangat amat menarik dengan judul Tetap Sehat di Tengah Kabut Asap. Baik, kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa, Dr. Derala, spesialis paru. Selamat malam dokter, apa kabarnya dokter? Selamat malam Bella, Iya. sehat ya Bella. Ya, alhamdulillah sama-sama dokter. Baik, ini seharusnya malam ini kita bersama dua narasumber ya, Dokter Dera sama Dokter Fernanda Selvia. Cuman kebetulan Dokter Fernanda sedang ada halangan, jadi tidak dapat hadir di live Instagram kita kali ini. Baik, langsung saja nih dokter. Ini kan kabut asap ini sedang marak-maraknya beberapa minggu ke belakang ya dokter ya. Jadi banyak keluhan nih dok. Saya sebagai dokter IGD juga banyak keluhan pasien datang dengan keluhan nyeri tenggorokan, kemudian batuk pilek seperti itu. Apakah memang ini gara-gara fenomena kabut asap atau bagaimana dokter? Bagaimana tanggapan dokter? Silakan dokter Dera. Ya, terima kasih Dr. Bella. Jadi kita kan sebelum itu saya mungkin sedikit menjelaskan dulu ya. Jadi kalau kita lihat fenomena sekarang ini, apalagi yang lagi marak sekarang di Jakarta ya, di Jakarta atau di kota besar, bahwa ini masalah polusi udara ya. Jadi polusi udara atau kabut asap. Jadi kalau secara normal sendiri ya, komponen di udara itu 21% itu oksigen ya. Jadi oksigen itu hanya 21%, sekitar 21% ya. Komponen lainnya ya sekitar 78% itu nitrogen. Selebihnya adalah zat-zat lain seperti argon ya, 1% itu argon bisa ya, CO2. Namun karena ada ya, terutama sih sebenarnya ada pembakaran yang tidak sempurna ya, baik itu pembakaran hutan, baik itu kendaraan bermotor, itu sebenarnya intinya adalah ada pembakaran yang tidak sempurna. Jadi dengan terdapatnya pembakaran tidak sempurna, akhirnya timbul ya berbagai komponen-komponen dari asap yang tidak sempurna tadi, bisa berupa partikel yang sangat halus ya, terutama sih partikel yang memang bisa masuk sampai ke saluran napas atau di kantung udara, namanya alveoli. Jadi itu yang sangat kita waspadai gitu. Makanya kita dengar ada PM 2.5 gitu. Artinya partikulat meter 2,5 itu artinya debu asap itu bisa masuk sampai ke kantung udara. Nah, kalau kita merunut dari AKI ya, AKI Air ya, kualitas udara di Bangko ya, saya bicara Bangko ya, ini sudah hari ini itu termasuk indeks AKI langsung yang sedang. Jadi kalau ada kalau kita istilah di AKI itu ada yang baik ya, jadi komponennya itu ada yang baik, kemudian ada yang sedang, kemudian tidak sehat untuk kelompok yang sensitif, kemudian ada tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Jadi Bangko saat ini termasuk dalam rentang nilai AKI atau Air Quality Index-nya itu adalah sedang, itu 51 sampai 100. Saat ini saya buka di Google indeks AQR di Merangin. Jadi kalau pertanyaan Dokter Bella tadi, apakah mungkin? Mungkin saja, karena kita sudah termasuk pada kondisi sedang. Ini juga runut pada nilai indeks ISPU ya, indeks standar pencemaran udara. Kalau bicara tentang kualitas udara itu sedang, ini saya bacakan tingkat kualitas udara yang tidak terpengaruh pada kesehatan manusia dan hewan, tetapi sudah mulai
berpengaruh pada tumbuhan. Ini kan sudah mulai sebenarnya ya. Karena kalau misalkan kita lihat nilai IQR-nya juga Bangko itu sudah nilai hampir hampir 100, itu salah 80 ya. Jadi sudah mulai kalau sudah masuk dari sedang itu ke tidak sehat, sudah mulai nanti yang manusia atau pasien atau masyarakat Bangko yang sensitif akan mulai terkena, mulai ada efek-efek awal ya atau gejala awal dari masalah kesehatan dari kabut asap ini. Baik. Berarti apa saja nih dok, apa yang harus kita pencegahan atau apa saja nih dok hal-hal yang harus kita perhatikan agar tidak terinfeksi dengan kabut asap ini dok, seperti itu. Baik, kalau kita bicara sebenarnya faktor-faktor mempengaruhi itu banyak sekali Dr. Bella ya. Jadi yang mempengaruhi bahwa sampai masyarakat kita itu terkena penyakit ya, atau sudah mulai timbul gejala terutama saluran pernapasan ya. Saya bicara tentang saluran pernapasan. Sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang memang orang ini bisa terkena atau orang ini tidak bisa terkena ya. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui dulu faktor apa saja ya. Terutama harus ingat 3 ya. Yang pertama itu faktor, sebelum saya bicara pencegahan ya, yang mungkin ditanyakan sama Dr. Bella tadi. Yang pertama itu agen. Agen itu penyebabnya gitu ya, atau misalkan dalam hal ini adalah debu atau partikel atau gas gitu ya. Itu agen ya. Yang kedua itu yang perlu kita ketahui itu adalah faktor penjamu. Penjamu itu kita sendiri gitu. Yang ketiga faktor lingkungan ya. Nah, apa saja misalkan kita bicara masalah agen dulu, misal agen. Ini bahan ini bagaimana sih fisiknya gitu. Fisiknya itu ukurannya bagaimana? Ukurannya misalkan partikel atau gas ya atau uap, apakah ukurannya itu dia itu sekitar 0,5 sampai 5 ya, atau dalam ini yang kita kenal 2,5 tadi ya, PM 2,5, partikulat meter 2,5 gitu ya, atau memang dia sudah lebih dari 10 ya, atau 5 sampai 15 atau lebih dari 15, tentu berbeda. Karena kalau lebih dari 10 partikulat meter lebih dari 10, maka dia tidak akan sampai ke kantung udara. Tentu yang mungkin didapatkan pada masyarakat kita adalah dalam bentuk misalkan nyeri tenggorokan, ya iritasi lah, nyeri tenggorokan, kemudian mata berair gitu. Itu yang memang yang kita waspadai. Kalau misalkan kita tahu bahwa ini kabut asap memang yang memang akan memungkinkan 2,5 ya, itu kan bisa kita pantau ya, kita pantau dari IQR tadi gitu ya. Nah, itu bisa diwaspadai bahwa akan sampai ke kantung udara. Nah, itu kan bisa dalam ini mungkin batuk ya, kemudian lemas, sesak napas semacam ya. Nah, apalagi agen yang memang kita harus perhatikan. Partikel itu penetrasinya bagaimana, masuknya bagaimana gitu ya. Kemudian kelarutannya bagaimana, karena ada juga yang seperti bahan-bahan seperti asbes ya, silika, itu dia tidak larut, artinya dia akan mengendap saja pada kantung udara. Jadi dia akan bersifat lokal, misalkan dia akan hanya batuk saja, dia tidak akan menyebabkan misalkan demam tinggi gitu ya, atau gangguan sistemik dia tidak akan, atau gangguan menyeluruh dia tidak akan muncul. Tapi kalau misalkan yang kelarutannya memang bisa masuk dari kantung udara masuk ke darah ya, itu akan menimbulkan bahan itu akan menimbulkan gejala-gejala sistemik. Ya, kemudian sifat kimianya juga itu tadi sifat fisik. Sifat kimianya contohnya apa? Contohnya misalkan asam basanya. Tentu yang asam lebih akan mengiritasi saluran napas, silia atau
pertahanan pertahanan saluran napas juga akan rusak ya, sehingga akan menyebabkan kuman ya, baik itu bakteri, baik itu virus itu atau jamur gampang masuk ke tubuh kita ya. Kemudian nah itu yang faktor agen. Kita lanjutlah ya ke faktor penjamu. Faktor penjamu juga bagaimana imunitas seseorang, tentu antara anak-anak, remaja atau dewasa dengan orang tua juga berbeda. Imunitasnya juga berbeda. Kemudian acquired condition, kondisi yang didapat, misalkan dia pasien ini merokok atau tidak ya. Kalau misalnya merokok, tentu pertahanan saluran napasnya juga akan terganggu. Contoh dalam ini mungkin yang bidang kedokteran tahu ya, makrofag alveolar juga hancur akibat dari pajanan-pajanan tersebut ya. Nah, selain faktor penjamu, terakhir adalah faktor lingkungan ya. Kayak faktor lingkungan, contoh akan mempengaruhi juga kesehatan masyarakat ya, kesehatan masyarakat terutama masyarakat Merangin. Apa itu? Suhu bagaimana? Kemudian ventilasinya bagaimana? Ini kita juga akan ujungnya nanti adalah pencegahan kita nanti ya. Misalnya sistem ventilasi, kemudian suhu, angin ya juga mempengaruhi kesehatan seorang. Nah, kalau sudah kita mengetahui tersebut, faktor-faktor tersebut, kita baru bisa menilai apa sih yang bisa kita lakukan ya. Nah, kita harus ingat pencegahan itu ada 3 ya. Pencegahan itu ada 3, yaitu pencegahan primer. Pencegahan primer, kemudian ada pencegahan sekunder dan pencegahan tersier ya. Kalau primer itu sebelum kita terkena. Nah, apa saja? Misal ya. Misal yang kita adalah memadamkan, misalnya ada kebakaran hutan, berarti kita memadamkan kebakaran hutan. Bisa dalam bentuk aturan, misalkan nih pemerintah mengeluarkan undang-undang atau mengeluarkan peraturan, LSM membantu masyarakat untuk menghentikan ya, atau yang lain-lain sebagainya ya. Intinya adalah langsung mematikan sumber kabut asap atau polusi udara itu. Yang kedua apa? Yang primer itu meminimalisir, misalkan meminimalisir untuk kita ya, kalau memang kita masuk dalam kondisi IQR kita sudah termasuk yang tidak sehat ya. Ini kan kita sedang ya, kita masih sedang nih, kuning saya lihat tadi. Nah, kalau IQR kita sudah termasuk tidak sehat, artinya kita harus waspada keluar rumah ya. Kalau yang paling bagus minimal tindakan kedua adalah minimalkan kabut asapnya adalah dengan kita tidak jarang keluar rumah ya. Kemudian kita kalau bisa pakai air conditioner ya, kemudian air cleaner itu yang pembersih udara ya, pembersih udara. Air conditioner pun atau AC-nya yang diputar saja, bukan dapat dari luar. Kemudian apa? Ventilasinya juga ya. Nah, kemudian kita kalau memang sangat perlu keluar rumah, misalkan kita memakai masker ya. Kalau keluar rumah pakai mobil ya, jendela mobilnya ditutup ya, dan lain sebagainya. Selain minimal, kita juga yang ketiga ya, yang primer adalah pemantauan. Nah, itu buka aja Google ya, pemantauan kualitas udara kita gimana ya, sedang ya, baik, sedang ya, tidak sehat. Itu juga sebagai indikator primer. Jangan sampai kita terkena ya. Yang terakhir dari primer itu adalah PHBS ya, perilaku hidup sehat. Contohnya makan yang memang antioksidan, yang memang antioksidan tinggi ya. Misalkan ya buah-buahan, ya sayur-sayuran, ya makanan sehat lah, terutama PHBS ya, sehat, perilaku sehat ya. Nah, kemudian yang sekunder itu adalah deteksi dini dan mengatasi apabila kita sudah terkena ya. Nah, apa yang kita lakukan? Misalnya mempersiapkan obat-obatan di rumah. Kemudian apalagi mengenali gejala-gejala, bisa ini kan sudah ada gadget ya, bisa lihat apa sih yang gejala-gejala awal ya, iritasinya bagaimana, ada batuk semacam, mengenali. Nah, kemudian selain mengenali, kemudian menyiapkan obat yang penting ya, yang ketiga adalah kalau memang itu sangat perlu ya, datanglah ke fasilitas kesehatan ya.
Kemudian yang ketiga tersier ya, pencegahan tersier. Kalau pencegahan tersier itu jangan artinya kita sudah kena, jangan sampai terjadi kecatatan. Berarti kalau misalkan seperti itu, ya saya harapkan pada masyarakat ya, teman-teman sekalian, kalau memang sudah terkena ya cepat berobat, jangan sampai terjadi kecacatan yang memang menetap ya. Terima kasih Dokter Bella. Baik, dokter, sama-sama. Kemudian dokter, mengenai pernyataan dokter yang mengenai penyebab-penyebab yang ada agen, pejamu, dan faktor lingkungan. Yang penyebab pejamu ini kan ada yang mengenai imunitas ya dok ya. Infeksinya dapat dipengaruhi melalui imunitas, kemudian usia. Nah, apakah ada perbedaan nih dok, usia anak-anak dan usia dewasa, apakah ada perbedaan dampak dari kabut asap ini dok, begitu? Silakan dokter Dera. Ya, terima kasih Dokter Bella. Jadi sangat ada perbedaan Dokter Bella. Jadi kita ketahui bahwa pada anak-anak sendiri ya, masih perlu perkembangan baik itu secara fisik tubuh ya, maupun yang lainnya. Jadi secara fisik tubuh sendiri ya, saluran napas sendiri, anak itu belum untuk imunitasnya juga belum sempurna ya. Jadi kalau misalkan dalam hal terpajannya suatu polusi udara, tentu anak-anak ya yang memang kita harus waspadai itu anak-anak ya, kemudian orang tua, orang yang memang punya komorbid ya, atau penyakit penyerta, itu sangat kita harus waspadai ya. Kalau kita bicara tentang anak-anak yang tadi ya, bahwa perkembangannya belum sempurna baik itu dengan imunitasnya ya. Jadi yang kedua juga, anak-anak ini saluran napasnya masih kecil ya, masih kecil lah dibandingkan orang dewasa. Kemudian sudah kecil, dia mencukupi itu, kemudian dia harus terpajan dengan asap. Itu juga harus kita perhatikan, itu sangat berbahaya. Yang ketiga juga kita tahu Dokter Bella, bahwa pada anak-anak ini dia sedang aktif-aktifnya. Jadi kalau sedang aktif-aktifnya bermain ya, kemudian tentu konsumsi oksigennya juga tinggi ya. Jadi kalau misalkan dengan konsumsi oksigen yang tinggi, saluran napasnya masih dalam perkembangan, ya imunitasnya belum sempurna, saluran napas juga kecil dibandingkan secara anatomi, lebih kecil dibandingkan dewasa. Tentunya ini juga harus menjadi perhatian ya. IDAI sendiri juga dalam artikel-artikel kita lihat sudah mewanti-wanti ya, tanda kutip adalah mewanti-wanti untuk anak ini memang harus menjadi prioritas gitu, Dokter Bella. Seperti itu dok ya. Berarti memang ada perbedaan samping ya dok ya, dari yang anak-anak, usia tua, usia dewasa, seperti itu ya dok. Baik. Namun apakah ada nih dok kondisi kesehatan tertentu yang dapat mempengaruhi kerentanan terhadap kabut asap? Maksudnya penyakit-penyakit seperti apa nih dok yang bisa membuat orang lebih rentan terhadap efek kabut asap seperti itu dok? Baik, kalau kita bicara kerentanan tadi ya, kerentanan orang yang rentan apa saja gitu ya. Kalau kita lihat dari parameternya ISPU ya, indeks standar pencemaran udara. Nah, yang gas atau komponen ya, kompleks dari campuran dari polusi udara atau kabut asap tadi, yang kita bisa nilai adalah biasanya di ISPU itu adalah karbon monoksida ya, kemudian ada sulfur dioksida ya, kemudian nitrogen dioksida, kemudian ozon permukaan. Ozon permukaan ini gabungan dari sulfur dan hidrokarbon ya. Jadi kalau kita lihat ya, CO ya, kita lihat CO saja. CO itu ikatan dengan Hb ya, ikatan dengan Hb itu sangat kuat. Jadi bisa mengalahkan ikatan Hb dengan oksigen. Jadi kalau misalkan dia banyak ya, pembakaran yang tidak sempurna tadi kemudian menimbulkan CO yang tidak sempurna, maka akan kalah oksigen. Nah, dia akan berikatan. Nah,
efek dari CO sendiri akan mengakibatkan keparahan pada penyakit-penyakit jantung. Jadi kalau misal pasien-pasien dengan penyakit jantung jadi perhatian ya, ya terutama penyakit jantung. Apalagi terutama kalau kita bicara tentang jangka pendeknya itu eksaserbasi penyakit komorbid apa asma ya. Jadi kalau penyakit yang perlu diperhatikan tuh jantung, kemudian asma ya, PPOK, karena ini kalau misalkan terjadi iritasi di saluran napas ini akan terjadi eksaserbasi. Nah, kalau sudah terjadi eksaserbasi tentu fungsi paru seseorang itu akan turun ya. Kalau sudah turun tentu kualitas hidupnya jadi kurang baik ya. Jadi bisa eh, eh, yang perlu diperhatikan pada penyakit-penyakit penyerta itu contohnya jantung, kemudian penyakit paru itu bisa asma, bisa PPOK. Itu yang paling sering sih, Dr. Bella. Baik, seperti itu dok. Jadi orang-orang dengan penyakit jantung, penyakit asma, PPOK apabila terpapar asap-asap dari luar, kemudian pokoknya asap-asap dari luar itu bisa memperparah berarti ya dok ya, memperparah penyakit yang sudah ada ya dok ya. Iya, jadi kalau misalkan ada penyakit penyerta tentu tentu ini akan memperparah kondisinya. Nah, itu juga akan meningkatkan angka rawat inap nanti dan juga sampai kematian. Nah, jadi kalau efek atau dampak jangka pendeknya yang dikhawatirkan adalah sampai kematian. Jadi iritasi, kemudian timbulnya ISPA, ya. Yang ketiga penurunan fungsi paru. Yang keempat, dari dampak jangka pendek itu adalah eksaserbasi dari penyakit-penyakit penyerta, contohnya asma, PPOK, ya. Kemudian penyakit jantung, itu juga diwaspadai. Kemudian peningkatan rawat inap, dan yang terakhir adalah menyebabkan polusi udara ini dampaknya akan menyebabkan kematian. Baik. Oke, ini sudah. Apakah ada nih teman-teman sobat ngobras yang ingin bertanya? Kalau teman-teman ingin bertanya boleh langsung di komen ya, langsung tulis di kolom komen. Kalau misalnya ada pertanyaan yang menarik, langsung kita bacakan ya. Boleh teman. Baik. Apakah ada teman-teman sobat ngobras yang ingin bertanya langsung dengan dokter spesialis paru kita? Boleh bertanya saja teman-teman. Baik, sepertinya belum ada nih dok teman-teman yang mau bertanya. Kita lanjut ya dok ya, Baik. pertanyaan kita. Kemudian nih dok, bagaimana nih dok? Tadi kan sudah dijelaskan mengenai gejala, pencegahan, kemudian penyebabnya juga seperti itu dok. Apakah ada nih dok yang bisa kita lakukan? Maaf dokter, sedang azan, saya izin sebentar ya dok ya.
Baik, kita lanjutkan ya dok. Baik, baik. Baik. Ini dokter, eh apakah ada nih dok cara agar seseorang dapat memulihkan paru-paru mereka setelah terpapar kabut asap dalam jangka waktu yang panjang nih dok? Eh, Kalau kita bicara tentang pemulihan ya, tentu memang setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kalau bicara tentang saluran nafas atau dari fungsi paru, maka kita akan lihat ya, yang pertama itu kalau dari segi medisnya kita akan lihat kerusakan yang ditimbulkan ya. Bagaimana cara melihat kerusakan yang ditimbulkan? Ya, bisa dalam bentuk yang pertama dalam bentuk kuesioner ya. Kuesioner itu kita melihat dia ini terutama kan masalah sesak napas ya, terutama sesak napas. Jadi ini kan kita bicara dia sudah kena ya, sudah kena, kemudian kita akan melihat kecatatan yang ditimbulkan. Jadi kita akan lihat dari kuesioner itu dia termasuk tingkat yang mana ya. Jadi selain misalnya kita lakukan foto toraks ya atau foto dada, foto ronsen ya, ronsen kita lihat nanti seberapa besar kelainan yang ditimbulkan atau kecatatan yang ditimbulkan. Kemudian juga kita bisa akan nilai dari kuesioner itu banyak sekali ya kuesioner yang bisa kita lihat. Dari intinya adalah melihat kecatatan dalam hal adalah sesak napasnya. Yang kedua juga kita bisa nilai dari kalau secara objektif ya, itu subjektif. Kalau kita bicara tentang objektif, kita bisa pemeriksaan yaitu dalam melakukan pemeriksaan yaitu namanya spirometri ya. Kita akan lihat fungsi paru yaitu baik itu daya kembang paru maupun penyumbatan atau hambatan saluran napas kita akan lihat ya. Nah, kalau misalkan itu jatuh dalam kondisi kecatatan yang memang berat ya, tentu kita juga akan memerlukan ya bidang-bidang lain. Dalam hal ini adalah rehabilitasi medis ya, itu dokter spesialis rehabilitasi medis. Jadi nanti kita akan lihat fungsi paru, kualitas hidupnya. Jadi kalau kita lihat di literatur atau kita lihat di pedoman ya, banyak sekali yang kadang menilai seperti pasien-pasien dengan penyakit PPOK ya, kita akan lihat kualitas hidupnya akan meningkat dengan dilakukannya fisioterapi atau rehab medik terutama di bagian respirasi atau paru. Jadi itu langkah kita ya. Kalau di masyarakat itu atau pasien tersebut jatuh dalam kondisi sesaknya, subjektifnya atau fungsi paru objektifnya dengan spirometrinya tidak dalam kondisi berat, nah, mungkin bisa dalam dia bisa fisioterapi diri dia sendiri. Artinya mungkin pulse liberating, artinya dia tarik nafas sedikit, kemudian dari hidung, kemudian buang nafas dari mulut lebih panjang ya. Jadi gitu untuk latihan napas ya. Jadi itu bisa juga salah satu langkah yang kita harus lakukan kalau misalnya dalam kondisi dia masih bukan dalam fungsi parunya yang berat. Kemudian apalagi misalkan dalam hal pola hidup tadi kan sudah juga ya, untuk primernya bisa dalam bentuk PHBS tadi, misalkan makanannya ya dengan tinggi oksidan, karena kita ketahui bahwa polusi udara ini akan menghasilkan stres oksidatif ya, akan terjadi kerusakan sel dari polusi udara. Nah lawannya adalah oksidan ya, antioksidan. Jadi kita perlu ya, yang memang makanan-makanan yang memang tinggi membantu perbaikan sel ya. Contohnya buah-buahan boleh ya, pokoknya yang makanan yang bergizi lah ya, buah-buahan, kemudian tinggi protein ya, kemudian bisa juga dengan tambahan susu semacam ya. Nah, jadi itu juga akan menghambat kecatatan yang lebih lanjut. Kemudian kalau memang sangat diperlukan, kalau memang berat, kita akan memerlukan bidang-bidang lain, dalam hal ini rehabilitasi. Itu Dokter Bella. Baik. Jadi
tindakan-tindakan yang tadi seperti poor sleep breathing, kemudian perilaku hidup sehat seperti itu bisa dilakukan, tetapi dengan tentunya disesuaikan dengan tingkat keparahan kerusakan paru-parunya ya dok ya, Iya. begitu. Nah dok, kalau begini dok, kalau misalnya untuk teman-teman kita yang di puskesmas, di fasilitas primer, itu bagaimana sih dok untuk men-screening tingkat keparahan kerusakan paru-parunya dok? Nah, boleh silakan dijawab dokter Dara. Ya, jadi kalau misalkan tadi kan sudah juga, kalau kita lihat tadi kerusakan tadi bisa dalam hal subjektif ya, kita subjektif ya. Subjektif itu kan bisa kuesioner ya, gitu kuesioner. Kalau di PPOK itu ada namanya CAT, COPD Assessment Test. Jadi kita bisa lihat juga itu. Biasanya kalau bisa di bawah 10 kondisinya lumayan baik, di atas 10 biasanya akan berat ya. Kemudian juga bisa MMRC ya, modified untuk menilai sesak napas, itu juga bisa. Jadi kuesionernya banyak, boleh apa saja yang dipakai gitu ya. Kemudian kalau subjektifnya ya, kalau menurut saya Dokter Bella sekarang sudah lumayan canggih ya, karena saya lihat pernah waktu itu saya ke Puskesmas ya, saya kalau salah di Nalutantan atau apa ya gitu di sini gitu, itu sudah ada yang APE namanya, penghitung arus puncak expirasi. Jadi kita bisa kan nilai di situ. APE ini juga akan menilai obstruksi atau hambatan aliran udara. Jadi sudah ada. Atau sekarang juga sangat murah dan mungkin setiap orang akibat dari COVID kemarin, mungkin setiap masyarakat sudah ada, yaitu adalah saturasi oksigen, itu juga sebagai pemantauan. Jadi ada subjektif, mungkin ya murah meriah itu dalam bentuk kuesioner ya untuk kawan-kawan di Puskesmas. Yang kedua, objektifnya juga rasa saya sudah cukup. Mungkin perlu ditingkatkan saja masalah penggunaan APE-nya. Mungkin nanti saya kalau sharing-sharing tentang APE boleh deh ya. Jadi kita ada namanya alat peak flow meter, gampang sekali pemakainya. Nanti kita akan ukur dengan kita cari prediksinya. Nanti ada prediksinya nanti di Pneumo Mobile ya. Nanti ada tuh, kita buka aja di Google Pneumo Mobile. Jadi Pneumo Mobile itu nanti ada ukuran arus puncak expirasi orang Indonesia. Nah, itu bisa kita nilai. Nanti nilainya kita dibagi nilai prediksi berapa persen. Misalkan nih, kita 30%, berarti kondisinya juga lumayan berat gitu. Atau 80% berarti baik gitu ya. Jadi nanti bisa kita lebih sharing lagi, atau teman-teman di Merangin juga boleh sharing tentang masalah APE. Jadi bisa subjektif, bisa objektif, dan itu sangat tidak hal yang wah lagi gitu, Dokter Bella. Baik, kalau begitu dokter. Untuk teman-teman sobat ngobras, gimana? Ada yang mau bertanya? Silahkan, boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti kita bacakan satu persatu ya. Oke, apa ada yang ingin bertanya? Waktu kita tidak banyak lagi nih teman-teman. Boleh selagi bersama Dokter Dera, kita bisa bertanya sepuasnya nih. Itu jangan puas juga. Jangan. Baik, belum ada nih sepertinya Dokter Dera. Kita lanjut ya dok ya, satu pertanyaan lagi nih dok. Waktu kita juga sudah lihat ya dok ya. Nah, kemudian bagaimana nih dok sistem kesehatan umumnya untuk menangani lonjakan kasus penyakit pernapasan akibat kabut asap nih dok, seperti itu? Iya, jadi kalau kita tadi sudah bicara bahwa ini kalau sistem kesehatan mungkin bukan kita saja yang memang kita memang akan ikut serta ya, tetapi ini memang sudah skupnya sangat luas ya. Jadi kalau kita bicara tadi tentang pencegahan primer, jadi di situ kita lihat bahwa untuk memadamkan kabut asap atau pencemaran udara juga sangat penting, perannya adalah pemerintah ya, pemerintah dan yang lainnya. Jadi bisa saja dalam hal ini mungkin ya seperti yang mungkin kita sudah rasakan kemarin ya, pandemi COVID ya, kan sudah berkali-kali itu kan salah satunya hampir sama itu ya,
hampir sama apa pencegahan primer yang dilakukan oleh pemerintah. Dia membuat aturan dari 1, 2, 3, 4, 5, itu hanya dalam jangka waktu bulanan ya. Mungkin tidak sampai bulanan, ada mungkin mingguan dia sudah melakukan perubahan-perubahan yang mungkin disesuaikan dengan masyarakat. Jadi sekarang saya lihat juga, kalau kita lihat di media sosial atau di televisi, bahwa sekarang itu memang penggiat-penggiat ya tentang pencemaran lingkungan, kemudian juga pemerintah sudah mulai concern gitu dengan pencemaran udara seperti ini ya. Dengan mungkin saja nanti suatu saat ya akan dikeluarkan suatu, kalau memang ini sangat mau akan melanda seluruh Indonesia dengan kualitas udara yang tidak baik, ya mungkin akan dikeluarkan suatu undang-undang atau peraturan apa semacam. Tapi intinya adalah dalam pencegahan primer yang pertama adalah kita menghentikan pencemaran udara itu. Apapun bagaimana, pokoknya apapun dan bagaimanapun yang harus kita usahakan. Ya baik itu dalam peraturan, baik itu memang kita sendiri artinya pemerintah misalnya di Merangin memang ada kebakaran, langsung terjun dengan stakeholder yang ada untuk menghentikan itu kebakaran hutan atau yang menyebabkan polusi udara dan sebagainya gitu. Jadi kalau untuk menghentikan kabut asap ini juga bukan hanya kita sendiri ya dok ya, sebagai tenaga kesehatan juga bersama pemerintah sama-sama kita mencegah terjadinya kebakaran hutan lebih lanjut seperti itu ya dok ya. Baik, mungkin kita sudah sampai di ujung waktu nih dok. Penonton kita belum ada yang bertanya sepertinya. Belum ada yang bertanya ya. Dinner mungkin ya. Lagi malam mingguan ini dok. Baik, kalau begitu kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Dokter Dera untuk sharing-sharingnya yang sangat-sangat bermanfaat, memberikan kita insight terbaru nih dok. Kita jadi tahu kalau keluar rumah dengan keadaan seperti ini kita harus memakai masker, kemudian pola hidup sehat juga harus ditingkatkan. Untuk untuk di rumah pun juga kita harus ventilasi juga harus bagus begitu ya dokter ya. Baik dokter, terima kasih banyak atas waktunya. Maaf mengganggu juga nih dok, mungkin waktu istirahatnya kita sita sebentar ya dok ya. Baik, terima kasih dokter. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Untuk teman-teman ngobras semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya dokter. Terima kasih.